cuci tangan pakai sabun sesuai dengan etika dan caranya yang benar ke depan. Ini penting sekali. Pak, sterilisasi di rumah korban, Pak? Ada sterilisasi nggak, Pak, di rumah korban sendiri? Sterilisasi di lingkungan. Ya, kita masalahnya ketika ke sana pihak aparat kita ini tidak mendapatkan orangnya. Warganya sendiri, Pak? Keterbukaan dari keluarga juga belum ada. Jadi yang tersenang ibu dan anaknya. Berarti warga sekitar. Intinya adalah anaknya yang tidak berusia 1 tahun. Berarti warga yang sekitar tetangganya itu nggak ada sterilisasi, Pak? Ada isolasi nggak, Pak? Kenapa? Isolasi, Pak. Ya, nanti kita lihat ini indikasi atau gejala-gejala yang ada di ini perumahan masalahnya ya. Ada informasi Pak, aktivitas atau Kalau sudah interaksi? jelaskan jangan tanya lagi dan dengarkan makanya. Pak, ini kan Dia namanya perumahan apa tadi studio alam yang ada di Sukma Jaya. Interaksinya tinggi nggak Pak antar sesama tetangga dong? Perumahan studio alam. Nah saya sempat mengecek, saya mau ngecek pada camatnya, nanti tolong ngecek pada camat perumahannya. Sebab kalau perumahan studio alam ini perumahannya Pak Kapolri ini. Nah itu Pak. Nah saya mau lihat nanti bagaimana. Dekat mau Pak Kapolri Pak. Tapi untungnya sih yang saya tahu perumahan sini penduduknya warganya memang inklusif ya. Pak, kalau Pak ini kan sudah ada warga yang terindikasi terkena, Pak. Nanti ada kemungkinan nggak untuk sekolah-sekolah diliburkan atau ada aktivitas-aktivitas yang akan di stop? Ya, intinya bahwa masyarakat semuanya jangan panik. Lakukan tindakan-tindakan antisipasi. Tadi yang saya katakan, cuci tangan dengan bersih ini penting. Yang lebih penting lagi, daya tubuh kita menurun saat kita merokok. Ya, benar ini benar. Jadi kalau bisa sementara stop merokok. Sebab virus ini akan menyerang pada saat tubuh kita sedang lemah. Ya, tidur cukup, ya, makan juga yang sehat dan sebagainya. Ini tindakan antisipasinya seperti itu. Nah, kalau memang ada gejala nanti hasil daripada inspeksi kita ke rumah si pasien tetangganya dan termasuk pendalaman informasi dari rumah sakit mitra keluarga tadi tentang perawat yang terkena, alamatnya di mana, rumahnya akan kita datangi. Kalau memang benar sampai segitu besar misalnya, kita akan instruksikan minta seluruh misalnya bisa terjadi kita minta kepada pelaku pendidikan anak-anak sekolah sementara kita liburkan dalam kondisi seperti ini. Pak, kabarnya penegasan aja. Kenapa? Nanti itu ada ukuran yang standarnya. Nanti kunjungan menteri akan kita lihat. Kiai, penegasan apakah hanya 2 orang ini dan yang 2 orang itu memang berKTP Depok asli? Ya, berKTP Depok. Beralamat. Oke. Beralamat di studio. Pak, Memang tinggal di sana. Ini ketika kita cek sana kan nggak ada orangnya. Orangnya ada di rumah sakit, gitu. Nggak ada, kan pasti ada adik kakaknya dong. Harusnya begitu. Pak, yang pasien yang perawat sendiri ada berapa, Pak? Jumlahnya kabarnya 76 perawat yang melakukan. Itu yang kita sedang cek pendalaman. Berarti 76. Oh, berarti 7. Baru ada katanya. Perkirakan cukup banyak dari perawat dan Di rumah sakit mitra. ya di rumah sakit mitra dan beberapa pasien yang sudah keburu pulang ya, dan ini dikhawatirkan mereka juga akan sudah berinteraksi dengan tetangga. Pasien yang udah pulang itu Yang positif berapa dan yang terindikasi berapa, Pak? Yang mana nih? Berapa dan yang terindikasi berapa? Yang mana? Ya, sekarang baru 2 yang masih. Dua yang lain tadi saya kan pendalaman juga, ini kan informasi dari direktur, ya, dari direktur rumah sakit mitra keluarga Kota Depok. Berapa Pak? Ya di atas 50-an. 70 ya Pak? yang terindikasi. Saya nggak mau menanyakan, saya sedang mendalaman itu. Itu 50 itu yang kontak langsung dengan korban, Kiai, maksudnya? Apa? Yang kontak langsung dengan korban. Yang 5. Yang Oke. Informasinya begitu. Berarti terindikasi ya, Pak ya? 76 orang Pak. 76 perawat Pak. Tidak ada belum. Saya akan tanya lagi informasi. Apa? Sebenarnya edarannya sudah kita buat. Edaran sudah kita buat, nanti akan semacam penguatan karena itu edaran itu dibuat karena memang belum terindikasi, belum ada penderita. Sekarang sudah penderita, mungkin edaran akan kita revisi, akan kita kuatkan
khususnya wilayah-wilayah daerah-daerah yang dekat nanti supaya melakukan tindakan-tindakan antisipasi seperti ini. Terima kasih kedatangan Pak Menteri. Oh, bareng ya. Ya, Pak Menteri, kalau memang datang ke konfirmasi, saya akan datang mendampingi beliau. Kalau tidak, ya saya nanti akan lihat ke teman-teman semuanya ini untuk kita lihat lokasinya. Sterilisasi. Ya, kita nunggu Awali ada data nggak terkait korban tuh udah Untuk kemana lokasi belum. aja setelah dia Baru. terindikasi corona? Jadi kalau kita rumah sakit itu baru dimakan. Jadi itu belum. Makanya di sini tadi kenapa saya terlambat hadir karena memang masih menunggu info yang terbaru. Ya. Jadi pertama himbauannya adalah apabila masyarakat ada yang mendengar informasi tentang siapa yang terkena atau mungkin diduga itu segera lapor ke 112. Ya. Kemudian yang kedua, himbauan kedua adalah yang terduga tersebut ya itu harap segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang pertama, yaitu puskesmas. Supaya dari situ nanti langsung bisa terdeteksi ya statusnya seperti apa. Karena kalau memang masih belum ada tanda-tanda yang positif ya, atau masih sifatnya masih terpapar atau diberikan, itu masih dalam tahapan penanganan di rumah sakit tetapi para pasien yang sudah positif ini sudah langsung dikirim ke rumah sakit rujukan wanita, yaitu rumah sakit Sudiarto Sarso, rumah sakit RSPAD Suroto, dan satu rumah sakit rumah sakit yang Cipto. Nah, sementara yang kedua itu sudah dilakukan. sekarang beratnya masih dalam posisi di bagian hukum untuk tim memantau mengawas penanganan corona ya dari mungkin keduanya kita akan asisten terus sampai kepada hal yang teknis di puskesmas masing-masing. Kita masih dalam sebuah tim dan nanti akan kontak ininya di koordinasi dengan info ya kontak pesannya ini dari sebagaimana kita buat rencana terjadi seperti itu. Ya, untuk imbauan masyarakat agar tidak panik terkait ini virus ini kayak. Ya, pertama ini memang penyakit ini memang virus ya, ini faktor utamanya adalah virus dan virus ini akan menyerang kepada tubuh kita dalam kondisi yang normal, seperti kondisi kurang tidur, tadi yang saya katakan perokok berat, kemudian perokok berat berserangga. Menurut saya merokok itu bisa membuat daya tahan tubuh itu berkurang, saya seperti itu. Tidak paniknya, tetap tenang, berdoa. Tadi kiat-kiatnya adalah ketika ada tetangga kita, keluarga kita yang flu, kita minta supaya dia pakai masker. Gitu ya. Kalau memang dia tidak, kita sudah siapkan masker. Seperti itu. Segera ketika ada gejala, ya gejalanya nanti akan kita jelaskan di dalam edaran itu, gejala corona itu seperti apa. Segera laporkan ke tim medis, kita punya 112 dan juga nanti telepon darurat di tim penanganan. Akan ada peningkatan status siaga mungkin untuk Depok terjadi corona Nanti ini. akan kita koordinasi ke mana ke Pak Menteri, nanti Menteri yang akan menimbang itu semuanya. Keputusan KLB tentang masalah siaga segala macam kita tetap konsultasi ke provinsi dan pusat. Itu ada standar-standar yang seperti itu. Oke. Terindikasi ya Pak? Hah? Yang 50 itu terindikasi ya Pak? Ya silakan sampaikan Pak Sidik tadi yang beliau komunikasi dengan Pak, pakai mic Pak, pakai mic Pak. 70 itu bukan berarti dia positif, tapi mereka petugas medis yang berinteraksi dengan pasien. Nah, ini sudah dimaksudkan oleh rumah sakit Terangga. Ini sudah kita pantau. 50 orang itu? Iya. 70 orang itu tinggal di Depok. sedang pendalaman. Jadi ada beberapa orang kita sebutnya 70
ini bukan pasien, ya, bukan pasien, tapi dikhawatirkan oleh pihak rumah sakit karena 70-an ini mereka lah yang berinteraksi, mengobati, mendampingi si pasien. Makanya sementara dirumahkan supaya tidak terjadi kepada yang lainnya di rumah sakit itu. Berarti pasien yang sudah terlanjur pulang? Ya, tenaga medis. Tenaga medis. Oh, itu 76 itu tenaga medis semua? Tenaga medis. Oh. Yang berinteraksi, bukan sakit ya? Iya. Bukan sakit. Dikhawatirkan mereka yang berinteraksi. Kita kan kalau sakit 2 hari ya misalnya, kan berinteraksi banyak tuh suster semua itu semua ke 70-an itu dia. Berarti 76 itu yang tadi Bapak katakan bukan nggak ada pasien ya, cuman tenaga medis semua. Oke, sip. Sebenarnya kasus corona ini memang sudah kita lakukan antisipasi sejak Januari, sejak muncul isu ini merebak di kita dan di baik di nasional maupun internasional. Saya waktu itu langsung instruksikan ke Kepala Dinas Kesehatan untuk berkomunikasi intensif dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini, juga kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Jika ada informasi-informasi terkait masalah corona di Indonesia khususnya dan terus lebih khusus dari Kota Depok. Mohon maaf sebentar. Sampai pada tanggal 27 Februari kemarin, kami dapat informasi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Depok, ada pasien yang dia mengeluhkan tentunya flu dan dia mengeluhkan sesak napas dan sebagainya. Tapi waktu itu diagnosa dari rumah sakit, kata si pasien waktu itu, kata dokternya, susternya, hanya sekedar bronkitis waktu itu. Singkat cerita, pada tanggal 29 Februari ada pasien tersebut balik lagi ke rumah sakit Mitra Keluarga dan dia menceritakan kasusnya ini. Dia ingat bahwa pada tanggal 14 Februari dia menerima tamu orang Jepang dari Malaysia. Dia memang pekerjaannya sebagai pendamping dansa di entertainment lah seperti itu. Lalu setelah itu dia mendengar si orang Jepang ini di Malaysia terserang penyakit tersebut. Ceritanya di sana seperti apa kita juga nggak tahu, sehingga dia kembali lagi ke rumah sakit Keluarga pada tanggal 29 tersebut Februari, mengkhawatirkan terhadap dirinya terkena corona seperti itu. Dan pihak rumah sakit sendiri belum berkoordinasi lebih lanjut pada kami sampai hari ini, baru memberikan informasi tentang si pasien, dan kami segera berkoordinasi ke provinsi. Pak Gubernur juga sudah telepon saya untuk mengambil tindakan-tindakan cepat terhadap kondisi ini. Kita lihat alamatnya, ternyata alamatnya ada di Studio Alam, di perumahan Studio Alam kalau tidak salah. Blognya saya lupa, nanti bisa kita lihat. Jangan lupa subscribe ya.